Selamat datang di Java. Gue lupa lagi namanya. Java Pet and Company. Sekarang kita ganti nama di channel Java Pet and Company. Kali ini kita mau bikin video Q&A lagi. Karena udah lama nih kita udah nggak Q&A sekarang. Waduh, udah berapa lama tuh kita nggak Q&A. Kita coba lagi karena memang ada pertanyaan-pertanyaan dari ini 2 bulan lalu nih pertanyaannya. Saya mau bacain ada 14 pertanyaan. Oke, kita langsung aja ya. Pertanyaan pertama dari Kaidi Karami. Om Ponto dan Om Niko, tanya dong predator alami bristleworm apa? Atau ada cara lain untuk membasmi bristleworm yang reef safe selain diambil manual? Thank you. Oke, thank you Om Kaidi. Ada banyak ikan-ikan predator yang setahu saya nih yang makan bristleworm itu kayak ikan jenis apa sih? Yang kayak buaya tuh, kerapu buaya. Kerapu buaya itu dia makan, itu jenis ikan apa ya? Kerapu buaya itu jenis ikan hawkfish. Nah, jenis-jenis hawkfish tuh ada kerapu buaya, ada flame hawk, terus apa lagi ya? Sama jenis-jenis dottyback juga. Dottyback tuh kalau di sini kita bilang kayak ikan-ikan jenis panther. Ada pokoknya ikan kecil deh, jenis-jenis panther. Nanti kalian coba cek sendiri. Ada orchid dottyback, ada ikan cantik, itu jenis-jenis dottyback itu pemakan bristleworm semua. Kalian bisa coba sih masukin ikan-ikan dottyback, tapi dottyback tuh galak. Biasanya kalau dia udah ada satu di tank kalian, udah lama sendirian, terus kita masukin jenis dottyback, dia akan berantem sampai mati. Agresif ikannya. Jadi kalau mau masuk ya bareng-bareng dari awal udah masuk dua. Cobain aja. Nanti bisa dicek sendiri. Oke, mungkin itu kali ya jawabannya ya. Oke, next dari Akbar Sigit. Mau tanya Om Ponto, Om Niko, cara penanganan alga dino yang sering muncul bagaimana ya? Dan dosing apa aja yang harus di stop? Oke, di stop. Terima kasih. Thank you juga Mas Akbar Sigit. Jadi dino itu kemarin kita juga tank yang ini sempat dino nih. Cuman kita nggak blackout. Cuman kalau mau di blackout bisa coba blackout 3 hari. Kemarin itu kita nggak di blackout tapi kita tambahin nutriennya. Biasanya dino itu terjadi karena nitrat sama fosfat kalian tuh habis. Jadi nitrat sama fosfat habis, akhirnya itu bakteri ya. Jadi dia itu dapat space atau dapat tempat untuk dia berkembang. Tapi saat kita punya nitrat sama fosfat, dia nggak dapat tempat. Dia itu tempatnya diambil sama alga-alga yang tipis. Cuman kalau misalnya kita alganya udah hilang nih, semua nutriennya habis, akhirnya terjadilah dino. Karena dia dapat tuh spotnya di sana, akhirnya dia bisa fotosintesis, dia berkembang. Kalian bisa coba blackout selama 3 hari, 3-5 hari. Tapi hati-hati dengan koral kalian, saat dia udah blackout, nyalain pelan-pelan cahayanya. Cahaya lampunya mulai adaptasi lagi dari pelan, karena dia 5 hari itu benar-benar nggak dapat sinar. Jadi jangan langsung sinarnya, cahaya lampunya langsung terang begini, nanti dia pasti kaget. Atau coba naikin nutriennya, fosfat sama nitratnya, naikinnya pakai makanan koral atau pelet, makanan ikan, tambahin aja dosisnya. Itu yang kemarin kita lakuin. Oke, thank you Om. Next dari Ade Wahyudin. Om Ponto, mau tanya dong, udang MP aman nggak ya untuk koral? Terima kasih. Udang MP aman. Udang MP itu keren udangnya. Dia ada capitnya juga. Itu udang aman kok. Gak ada masalah sama koral, dia nggak makan koral. Bahkan kadang-kadang udang MP itu semua udang yang antenanya putih, bukan kadang-kadang, dia suka bersihin kayak kulit-kulit ikan yang udah kulit-kulit mati ya, mungkin dia bersihin badan-badannya tuh. Setahu saya itu sih. Oke, thank you Om Ade pertanyaannya. Next. Ini kita cepet aja ya, mungkin karena ada 14 pertanyaan, biar nggak kelamaan. Next ada dari Peng Pepeng. Peng Pepeng. Om Ponto, tolong jawab pertanyaan dari saya.
Bahas soal warna lampu dan efek bagi masing-masing jenis koral dong. Kalau main SPS Mix LPS, dikit settingan lampu lebih ke blue royal dan putih, apa efeknya Om? Terima kasih. Nah, kalau koral sih saya lebih suka lampunya biru. Karena setahu saya kalau saya warnanya biru, koral tuh warnanya makin keluar. Tapi kalau dia lebih ke warna putih, efeknya itu dia lebih ke growth ya, berkembang. Jadi dia nambah gede, terutama SPS sih. Tapi kalau saat dia berkembang, warnanya akan turun, pasti. Tapi kalau perkembangannya lambat, warnanya akan makin bagus. Biasanya efeknya memang dari lampu tuh itu. Terus ada juga kalau misalnya mau growth itu kita butuh lampu yang full spektrum. Kebutuhannya koral, jadi kayak ada hijaunya, ada merahnya. Cuman kalau hijaunya terlalu banyak, merahnya terlalu banyak, takutnya lumutnya juga makin terangsang untuk tumbuh. Jadi biasanya kalau hijaunya terlalu tinggi, lumutnya banyak tuh. Paling itu sih dari saya. Thank you Om. Next, Rahmat Hidayat. Tanya dong Om, bagaimana perhitungan kapasitas pompa skimmer yang ideal? Thanks. Ya, ini kita sering ngomong di video yang lama-lama, video yang dulu-dulu. Kalau untuk kapasitas pompa skimmer biasanya 2 kali lipat dari total volume air akuarium kalian. Kalau misalnya akuariumnya kita itu 200 liter, minimal kita pakai 2 kali lipat atau bisa 3 kali lipat. Kita bisa pakai 400 liter atau bisa pakai kapasitas 600 liter. Enaknya memang begitu. Terus, tapi jangan lupa skimmer kalian kalau misalnya dia udah sesuai nih dengan kapasitas yang diperluin. Misalnya dia 2 kali atau 3 kalinya dari jumlah ini. Tapi aliran pompanya kalian pelan, akhirnya kalian ya kayak ilustrasinya kayak yang sering saya kasih tahu. Kita punya mesin bagus, tapi alirannya, flow-nya nggak kurang cepat. Jadi kayak kita punya mesin mobil Ferrari yang harusnya dia bisa melesat cepat. Cuman jadi kayak Ferrari di tol dalam kota, tersendat. Jadi kita nggak ngerasain seberapa besar tuh si mesin itu mampu untuk jalan. Jadi sirkulasi ininya juga harus bagus. Sirkulasi paling enggak, sirkulasi pompa itu dia 10 kali sampai 15 kali. Kondisinya biar si airnya itu banyak yang bisa diambil sama si skimmernya. Saya rasa itu penjelasan saya. Thank you Om Rahmat. Next, dari Adrianus Haryanto. Bro Ponto, apakah untuk biota laut tahan 1 hari dalam pengiriman plastik? Ini tergantung ikan sebetulnya. Tergantung kondisi ikannya fit atau enggak. Tergantung si packingannya bagus atau enggak, baik atau enggak. Jadi sebenarnya dia bisa sampai 3 hari. Setahu saya kalau kayak eksportir ikan itu dia bisa kirim sampai 3 hari untuk sampai ke tujuan dan masih hidup. Ya tentu sampai di sana juga ikannya pasti lemas. Tapi gini, kalau kalian mau kirim-kirim ikan, biasain ikan itu puasa dulu. Kenapa? Karena saat dia full makanan dan dia di plastik, saat kita kirim, dia pasti akan keluarin kotorannya di dalam plastik. Saat dia udah keluarin kotoran dalam plastik, akhirnya airnya akan mengandung amonia. Kalau itu nggak usah tunggu 1 hari, tinggal tungguin aja berapa jam juga pasti ikannya mati. Jadi biasain kalau mau kirim-kirim, ya dipuasain dulu ikannya biar dia itu saat terbang atau saat dikirim, dia nggak keluarin kotorannya dalam plastik. Sama mungkin coba pakai karbon. Pakai karbon yang pelet itu masukin 1-2 butir di packingan biar dia bisa menyerap kotoran-kotoran yang keluar dari, ya mungkin kayak lendir stresnya ikan itu bisa dimakan sama karbon. Ya itu tips sih, tips. Itu saya juga tahu dari teman-teman eksportir, mereka menggunakan itu. Oke, next. Dari Iseng-Iseng Novan. Om Ponto mau tanya dong, kalau ikan mati di reef tank itu harus dibuang atau dibiarkan? Kalau dibiarkan, pasti jadi amonia kan ya?
Bagaimana mengatasi kalau ada ikan mati? Gak mungkin dong kita obok-obok tank yang penuh dengan koral. Mohon pencerahannya. Thanks buat Om Ponto dan Jafarif yang makin cool dengan info-infonya, Om. Thank you, iseng-iseng Novan. Tapi ya ini bener nih. Saat ikan masuk di main tank, terus dia mati, akhirnya dia keluarin amonia. Bangkainya itu amonia. Dan benar, kita nggak ngobok-ngobok ikan yang penuh koral, betul sih. Tapi mau nggak mau sih, kalau udah ada ikan mati mau nggak mau, selama kita punya sistem untuk belum bisa untuk mengurai kadar amonia dengan cepat, di mana bakteri-bakterinya belum cukup banyak untuk bisa mengurai itu, sebaiknya tetap mau nggak mau diobok-obok atau menggunain, kita kan punya tuh kayak tongkat penjepit tuh dari Maxpack, masuk pelan-pelan kita angkat keluar, mau nggak mau harus ditarik keluar sih, kalau nggak keburu amonianya. Biasanya nih kalau misalnya amonianya udah mulai keluar nih, satu hari aja nih ikan ada yang mati, besoknya pasti ikan-ikan yang lain mulai kelihatan bintik-bintik putih, white spot, karena dia udah ngerasa nggak nyaman, di dalam tuh masih ada kandungan amonia. Perubahan parameter yang begitu akan menyebabkan si ikan kalian tuh udah mulai nggak nyaman, mulai gesek-gesek ke batu, biasanya begitu. Jadi mau nggak mau harus diangkat. Tapi gimana caranya? Pencegahannya dulu sih. Gimana caranya supaya ikan itu masuk dan nggak boleh mati? Jadi pilih ikan yang sehat, benar-benar airnya diperhatiin, akuariumnya, apakah dia benar-benar siap atau enggak. Kalau belum siap nggak usah dipaksain, tunggu aja sampai dia siap. Mau nggak mau, balik lagi kuncinya adalah sabar. Ya paling itu sih penjelasan dari saya. Thank you Om. Next dari Richa Reze. Mana nih bacanya? Om mau tanya dong. Dasar tank saya pakai karangjae kecil-kecil, itu aman gak sih Om buat jangka panjang? Dan kalau saya mau ganti dasarnya pakai pasir, itu baiknya gimana caranya? Thanks buat Om Ponto dan Jafarif yang semakin tajam. Thank you juga Om Richa. Gak usah diganti. Kalau mau diganti, jangan diganti. Mendingan bikin tank baru lagi pakai pasir. Saat tank itu udah siap, baru pindah aja tempatnya. Enggak. Jadi gini. Sebenarnya baik apa enggak karangjae? Baik. Pokoknya semua yang aslinya memang dari laut pasti akan baik buat di akuarium laut. Ya kecuali batunya dari gunung. Kalau batunya kayak batu kapur, mungkin batu apung, itu dari gunung, kita taruh buat di air laut nggak cocok, itu pasti ngaco. Kemungkinan mineralnya itu fosfatnya tinggi. Terus ada nggak tahu mineral apa lagi yang ada di sana kandungannya, saya nggak ngerti. Tapi kalau misalnya aslinya dari laut ya itu akan bagus, akan bisa dipakai lagi untuk di air laut. Karena memang karang jahe itu kan dia aslinya dari laut, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk mau ganti pasir, mendingan nggak usah, biarin aja begitu. Daripada kita rusak, kayak kita tinggal di rumah, terus rumah kita diacak-acak, kita tinggal di dalamnya juga males. Mendingan nggak usah, biarin aja. Jadi ada baiknya kita pindah dulu, rumahnya diberesin, diganti semuanya sampai dia stabil lagi, parameternya, ekosistemnya jadi lagi, baru kita balik lagi ke sana. Mungkin itu sih triknya ya, atau tipsnya dari saya. Thank you Om Richa. Next, Hendra Chance. Kobonto Koniko, mau tanya dong, kenapa softis jamur bisa lepas sendiri dari batu? Udah lebih dari 5 jenis jamur yang berbeda melepaskan diri dari frag base atau batunya. Bagaimana agar itu tidak terjadi lagi? Mohon pencerahannya. Thanks. Oke. Jamur biasanya di habitatnya pun arusnya tenang. Jadi pertama kemungkinan ini ada beberapa faktor. Cek arusnya dia kenceng atau enggak. Kalau misalnya arus dia kenceng, pasti dia akan lepas, kedorong arus. Jadi jamur itu nggak suka arusnya kuat. Yang kedua, jamur itu saat dia mau membesar, dia akan melepaskan diri, cari tempat, dia akan lepas tuh. Dia akan cari tempat yang kira-kira space-nya bisa buat dia lebih besar mekarnya. Yang ketiga, kemungkinan MG-nya kalian. Coba cek MG-nya, mungkin MG-nya terlalu kecil.
Saya rasa itu sih yang saya tahu ya. 3 faktor itu tuh. Tapi coba aja cek arusnya terlalu kuat nggak, terus apa emang dia mau membesarkan diri, dia pasti akan terbang, dia akan lepas, atau MG. Saya rasa itu. Thank you ya Om. Next, RGP Gaming. Om Ponto nanya dong, untuk SPS kira-kira berapa lama bisa adaptasi dengan tank kalau baru masuk? Indikasi dia udah mulai adaptasi gimana? Apakah polip-polipnya keluar dikit atau langsung gondrong-gondrong ya? Hehe. Dan kondisi parameter yang seperti apa yang buat polip-polip SPS ini mau keluar? Makasih Om. Makasih ya Om Ponto Gondrong. Berarti gue udah adaptasi sampai gondrong-gondrong. Thank you Om. Biasanya SPS kurang lebih ya berapa lama ya? Mungkin 1 mingguan kali. 1 mingguan dia udah bisa adaptasi. Kurang lebih kondisinya plus minus 1 mingguan lah. Sampai dia adaptasi bener-bener cocok sama kondisi tanknya kalian. Indikasinya kalau misalnya dia udah bisa adaptasi, betul. Polipnya gondrong-gondrong, keluar dikit. Itu berarti dia suka. Nah, kondisi parameter seperti apa ya buat polip-polip SPS ini? Kalau kita parameter, biasanya kalau untuk SPS kita main KH-nya di KH 6 sampai 7 rendah. KH 6 sampai 7 ya, kecuali kalau SPS yang baru ya, SPS hasil frag, dia butuh KH lebih tinggi. Tapi pelan-pelan naikinnya, mungkin bisa sampai 8 buat dia itu bisa cepat berkembang. Cuma kalau saya sih biasanya main di 6, di 7. Kalau mau buat supaya polip-polipnya SPS ini mau keluar, biasanya kalau SPS itu kan suka banget dengan arus. Ya kalian harus lihat nih kondisi arusnya seberapa kuat, kondisi cahayanya seberapa kuat. Saat dia udah cocok dengan kondisi lampu, kondisi arus, dengan kondisi parameter, dia pasti akan keluar. PE-nya pasti keluar, nggak mungkin nggak. Kalau dia belum mau keluar, berarti memang dia kurang cocok lokasinya di tempat itu. Cobain aja, cek dulu kondisi itunya dulu dari parameter sampai ke lampu dan arus. Oke, next dari Franciscus Gentar Irianta. Om Ponto, tolong jelasin naikin fosfatnya gimana Om? Masukin aja Coral Food kalian double dosis, dosisnya di double, fosfatnya pasti naik. Terus kalau misalnya mau kita juga ada produk dari Colombo. Colombo ada buat naikin fosfat, jadi fosfatnya doang yang bisa naik. Atau kalian bisa pakai produk dari Underwater Creation. Coba deh cek, saya lupa. Ini produknya nih. Itu buat balancing fosfat sama nitrat. Kalau misalnya nggak mau pakai itu, ya udah naikin aja semua dosis makanannya, makanan koral. Karena Coral Food itu juga ya nutrien, ada fosfat, ada nitrat di sana buat naikin. Paling itu ya. Thank you Om. Next, Simon. Om Ponto, bagaimana nurunin fosfat? Oke. Tadi naikin, sekarang turunin. Oke, nurunin fosfat bisa pakai Nopox. Itu buat nurunin fosfat dan nitrat. Kalian bisa pakai Nopox, kalian bisa pakai GFO, atau kalian juga pakai kayak kita punya Post Guardian ya, atau Fosfat Guardian deh dari Vivaria. Itu juga buat nurunin fosfat. Jadi dia kayak butiran-butiran materialnya resin. Masukin dia ke filter bag, rendam di sana di filter SAM, dia akan absorb akan menyerap semua mineral fosfat yang ada di tank. Itu. Terus makanannya ditakar berarti. Kalau tadi ini kontra ya, berarti ininya makanannya mulai ditakar. Jangan terlalu dihajar. Karena ikan sama koral kalau misalnya dia nggak kita kasih makan selama 1 minggu pun nggak akan mati kok. Yang penting airnya bagus. Bagus dalam artian cocok parameternya dengan si kebutuhannya si biota yang ada di dalam. Saya rasa itu ya. Oke, thank you pertanyaannya Om. Next, dari Fahrul Koirifah. Om Ponto, kalau masukin bintang pasir di tank,
Tapi pasirnya beberapa ada zoa. Aman buat zoanya nggak ya? Aman. Karena bintang laut pasir makannya bukan zoa. Dia itu makannya detritus. Pokoknya sisa-sisa deh, sampah-sampah yang ada di pasir tuh. Termasuk detritus loh. Detritus itu dia makanin. Jadi pasirnya tuh bersih dimakanin sama dia. Oke, next. Yohanes Budi Saputro, Om Ponto. Kalau kopepot banyak, apakah itu menandakan parameter air bagus? Enggak juga. Kopepot itu akan numbuh saat ekosistem itu udah mulai terjadi. Tapi kalau kita bicarain parameter, nggak cuman berdasarkan kopepot. Indikatornya bukan kopepot. Mungkin lebih kayak ini kali ya, koralin alga deh. Kalau misalnya parameter, kita ngomongin parameter, di mana ada fosfat, nitrat, KHC, AMG, suhu, salinitas, ada banyak deh, itu parameter semua. Cuma kalau misalnya base elemennya udah stabil, biasanya indikatornya tuh dari si koralin alga. sorry. Jadi blank sebentar. Koralin alga kalau udah numbuh berarti menandakan base elemen kalian tuh udah stabil di situ terus, nggak naik nggak turun, pokoknya nggak terlalu swing di situ terus, pasti dia numbuh. Paling itu kali ya jawabannya. Oke, next. Oh, ini habis. Oke, ini jawaban pertanyaan terakhir. Ya, saya rasa itulah jawaban-jawabannya. Cuman sekali lagi saya Q&A untuk berbagi pengalaman. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman Reef di sana, buat semangat nge-reef, dan paling nggak kita tetap menjadi reefer yang bertanggung jawab. Dari saya itu, nanti mungkin next kapan lagi kita Q&A lagi, karena kangen juga saya baca-baca komen pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalau ada pertanyaan lagi boleh komen di bawah. Paling ya udah begini aja videonya. Sampai di sini. Sampai ketemu lagi di next video. Bye bye.